Saya nggak akan mengatakan kalimat-kalimat bisuan karena saya pikir sudah diwakili oleh saudara-saudara saya yang lain ya. Apalagi yang bisa menggambarkan kelakuan kayak gini. Udahlah yang diomongin udah biadab udah. Apalagi ya kemarin ya, iblis udah, binatang udah, apalagi anjing udah, apalagi tuh. Ya semuanya lah ya, kalimat-kalimat makian. Dan saya cuma untuk menyampaikan apa yang saya khawatirkan aja. Pertama teman-teman sekalian, saya coba untuk menyampaikan dulu apa yang saya rasakan secara pribadi yang relate dengan saya dan mungkin juga relate bagi teman-teman sekalian ataupun teman-teman pasti ngalamin. Ketika saya datang ke rumah bapak saya langsung ngomong gini, "Lik, hati-hati anak-anakmu di pesantren, hati-hati loh Lik, sekarang marak banget, entah apapun lah tuh yang terjadi di pesantren. Kita yang lalu-lalu kita pernah dengar anak-anak dibully, dipukul sampai mati di pesantren. Kita juga sudah sering banget dengar pelecehan seksual dari guru yang laki-laki terhadap murid-murid yang perempuan yang seolah-olah mengatasnamakan agama. Ibaratnya orang-orang yang baru masuk pesantren yang mungkin mereka belum memahami agama secara utuh, mereka tuh seolah-olah dikatakan bahwa ini adalah bagian daripada khidmat kepada gurunya, menjadi bagian daripada sesuatu yang islami, padahal jauh banget daripada sesuatu yang islami. Artinya kultur-kultur boarding itu dimanfaatkan seolah-olah menjadi satu hal yang mewajarkan perkara-perkara yang buruk. Belum lagi kemudian kasus di antara para santri. Ada santri-santri yang akhirnya kemudian perempuan sama perempuan kasusnya kemudian masuk ke LGBT. Laki-laki sama laki-laki kasusnya juga masuk ke LGBT. Bapak saya langsung bilang, "Lik, hati-hati. Lik, hati-hati. Udahlah Lik, keluarin aja dari pesantren." Ketika kemudian Alila datang ke tempat bapak saya langsung bilang, "C, hati-hati ya C, jangan percaya sama gurumu dan segala macam." Bayangin ya. Sedangkan di dalam Islam di sisi lain kita tuh diminta untuk benar-benar menghormati guru. Karena ulama-ulama berkata pada kita bahwa bapak kita tuh ada dua. Satu bapak yang menjadi bapak biologis kita, satu adalah bapak ideologis kita. Dan bapak ideologis kita itu lebih penting daripada bapak biologis karena dia yang mengajarkan ilmu, dia yang mengajarkan kebaikan. Satu sisi. Tapi di sisi lain banyak orang-orang yang bajingan tadi itu menjadikan ketaatan terhadap guru, sebuah rasa hormat, respect kepada guru itu sebagai cara untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tadi ya, itu yang saya rasakan. Sehingga bapak saya benar-benar khawatir. Bapak saya bahkan menjadikan kasus-kasus ini sebagai dalam tanda kutip sebuah cara untuk kayak, ya kok begitu sih? Bukankah harusnya orang-orang agama itu memberikan kedamaian, memberikan perlindungan, memberikan ilmu? Kok justru banyak orang-orang yang beragama lalu mereka melakukan hal-hal yang justru tercela? Masuk kepada narasi berikutnya, berarti orang-orang beragama tuh ya ternyata nggak ada bedanya, bahkan bisa jadi lebih bajingan daripada orang-orang yang nggak beragama. Lantas dikatakan lagi, masuk lagi narasi, berarti agama cuma kedok. Maka banyak sekali kita lihat di komen-komen misalnya berkaitan dengan hal ini, orang-orang bilang kan gitu kan ya, cara paling mudah untuk melakukan kejahatan adalah berkedok dan bertopeng agama dan segala macamnya. Pertama-tama teman sekalian, saya sudah cerita tentang apa yang menjadi lead bagi saya tentang kasus ini. Dan pertama-tama saya mau ngasih tahu, saya tidak berniat untuk membela kelakuan ini karena kita sudah tahu dan saya sudah mulai dari awal. Saya udah kehilangan kata-kata bahkan untuk misuin orang-orang kayak gini. Kalau misalnya kita ketemu orang-orang kayak gini ya mungkin bukan kata-kata lagi yang tepat untuk kita sampaikan kepada dia kan gitu. Nah, hanya saja kita harus tahu bahwasanya yang pertama, meskipun saya tadi tidak mau untuk membela dan memang tidak bisa dibela, tidak perlu dibela, hanya kita perlu meluruskan ada beberapa hal. Yang pertama teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang tidak bijak ketika kita sampaikan bahwa kita kaitkan kejahatan-kejahatan itu kita kaitkan dengan pesantren. Yang lebih tepatnya, atau kita kaitkan dengan agama. Yang lebih tepatnya justru pesantren dan agama jadi korban di sini. Kenapa jadi korban di sini? Karena kalau kita lihat pesantren dan agama Islamnya justru melarang banget dan memberikan hukuman yang sangat berat pada pelaku-pelaku model-model kayak gini. Bahkan bukan hanya memberikan hukuman, melakukan tindakan-tindakan preventif, melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Bila ada seorang laki-laki sudah kemudian menyerupai perempuan, maka itu sudah tidak boleh. Maka sebenarnya ya betul, ini adalah bagian daripada kelalaian kita bersama-sama ketika kita sudah lihat model-model
cowok tapi kemudian ketika berpakaian kayak cewek, lalu kemudian berperilaku kayak cewek, lalu kemudian dia dibiarkan untuk mengemban satu tugas atau amanah yang memungkinkan dia untuk melakukan keburukan-keburukan, harusnya itu dari awal memang sudah dicegah. Islam adalah sebuah agama yang bukan hanya memberikan hukuman yang paling berat terhadap pelaku-pelaku pelecehan yang bersifat sesama jenis, tapi juga melakukan sebuah pencegahan. Maka sebenarnya kalau kita katakan bahwasanya pesantren dan agama itu disalahkan, saya agak kurang setuju sih dan agak kurang bijak. Dan sekali lagi saya tahu bahwasanya ini adalah sebuah kisah yang sangat memilukan, memalukan, perih, dan ini terjadinya justru di tempat yang harusnya menjadi tempat paling aman. Tapi kita tidak membela hanya saja, tapi kita itu memberikan sebuah hal yang mendudukkan perkara yang seharusnya, bahwasanya kita mendudukkan dan kita harusnya memosisikan pesantren ini dan agama ini menjadi sebuah korban, bukan menjadi sebuah hal yang komplementer di dalam kejahatan itu sendiri. Jadi ini yang pertama kali harus kita lakukan. Karena kalau kita terus-menerus untuk menyalahkan sesuatu yang salah, kalau kita terus menyalahkan sesuatu yang tidak salah, maka akhirnya kita akan salah diagnosa. Kalau kita salah diagnosa, kita akan salah memberikan solusi. Misal kayak gini ya, ada orang makan, dan orang-orang makan, ada 100 orang makan, ada 1 orang keracunan. Misalnya ada 100 orang makan udang, 1 orang keracunan. Maka bukan berarti udang itu haram bagi semua orang. Udang itu hanya haram bagi dia yang alergi, tapi tidak haram bagi semua orang. Atau misalnya kayak gini, kita sudah berusia 30 tahun atau kita udah berusia 20 tahun. Selama 20 tahun kita makan, misalnya kita makan roti, nggak ada masalah. Tiba-tiba satu waktu kita makan roti, lalu kemudian kita sakit perut sampai perut kita kejang-kejang, sampai kita diopname selama 3 hari. Maka kita katakan, besok saya tidak akan mau makan roti. Itu juga sesuatu yang tidak bijaksana. Karena kenapa? Di mana-mana lalu dia bilang roti itu menyebabkan orang itu bisa kejang-kejang sampai masuk rumah sakit. Nggak bisa begitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah roti apa yang bisa menyebabkan orang kejang-kejang masuk rumah sakit. Misal kalau dia tahu dia lagi makan roti yang jamuran, berarti ya dia harus memfokuskan pada jamurnya itu, bukan pada rotinya. Kalau andaikan ada orang ketika dia makan, lalu kemudian dia masuk rumah sakit, keracunan makanan, bukan berarti lantas aktivitas makan itu menjadi haram. Karena kenapa? Itu yang terjadi seperti di pesantren. Pesantren kita tahu adalah sekarang institusi pendidikan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di masa lalu ketika orang tua itu berebut menjadikan anak-anaknya itu bisa masuk sekolah negeri dan pesantren hanya jadi sebuah opsi, terkhusus opsi-opsi bagi anak-anak nakal. Bahkan dikatakan awas lu kalau nakal, lu gua masukin pesantren gitu kata orang tuanya. Tapi sekarang pesantren menjadi sebuah pilihan, bukan hanya opsi, tapi menjadi pilihan primer, menjadi pilihan yang orang tua dulu memasukkan anak ke sekolah-sekolah negeri dengan uang yang cukup besar, sekarang mereka masukin pesantren. Berarti bukan masalah pesantrennya, karena orang-orang yang lahir dari pesantren itu ya nggak kalah hebat, nggak kurang-kurang orang-orang hebat. Adi Hidayat itu lahir dari pesantren, Ustadz Abdul Somad itu lahir dari pesantren. Ya banyak lagi kalau kita lihat-lihat perkara-perkara yang lain atau orang-orang yang lain, tokoh-tokoh yang kemudian lahir dari pesantren. Dan juga kalau kita balik, nggak sedikit juga orang-orang yang mereka tidak pesantren tapi ya LGBT, tidak pesantren tapi penjahat, tidak pesantren tapi koruptor dan segala macam. Berarti ini tidak bisa untuk kita merelasikan ataupun menghubungkan antara satu perkara yang tidak berkaitan. Itu adalah sebuah kezoliman, termasuk yang sekarang. Meskipun kita tahu karena orang-orang benar-benar sakit hati, orang tuh benar-benar stres ketika melihat kejadian-kejadian ini, tapi kita harus tetap mendudukkan sebagaimana mestinya. Artinya pertanyaannya kita lanjutkan. Kalau orang-orang misalnya contoh ya, udahlah nggak usah di pesantren karena kasus-kasus ini banyak yang terjadi di pesantren, walaupun kasus-kasusnya juga banyak di tempat yang lain. Lalu kemudian kesimpulannya, ya udah nggak usah sekolahin anak kita di pesantren. Pertanyaannya, kalau nggak di sekolah di pesantren, sekolah di mana lagi? Sekolah di SD negeri aja, atau sekolah di SMA negeri aja, atau sekolah negeri aja. Sekolah negeri juga punya problemnya sendiri. Kalau gitu nggak usah sekolah aja, nggak usah sekolah, itu problem yang paling besar menurut saya. Homeschooling aja, homeschooling juga punya problem sendiri-sendiri. Artinya kita nggak akan bisa lepas daripada problem. Kita nggak akan bisa lepas daripada perkara-perkara kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, berapa kali saya bilang bahwa saya perilaku-perilaku kayak gini itu menular. Perilaku-perilaku kayak gini itu adalah perilaku-perilaku yang memang akan menginspirasi yang lain. Contoh ya, misalnya ya, kalau dikatakan bahwasanya itu ada kemungkinan grooming ke 32 anak yang menjadi korban, berarti 32 anak ini harus benar-benar dipastikan bahwa mereka minimal mendapatkan terapi supaya mereka normal lagi. Karena kenapa? Karena perilaku begini itu menular. Korban itu bisa jadi pelaku juga.
Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Orang jangankan kelakuan-kelakuan yang yang sangat keji seperti jorok seperti itu ya. Orang kelakuan-kelakuan marah-marah aja bisa nular kok. Misu-misu aja juga bisa nular kok. Apalagi kelakuan-kelakuan kayak gini. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan. Agama mana yang paling terang-terangan menentang LGBT misalnya? Agama mana yang terang-terangan melarang bahwasanya laki-laki tidak boleh kemudian berperilaku seperti perempuan, dan juga sebaliknya, menjaga aktivitas laki-laki dan perempuan tetap pada fitrahnya, laki-laki dan perempuan terpisah, tidak boleh berikhtilat dan segala macam. Itu semua hanya ada pada Islam. Artinya adalah apa? Kita harus tahu bahwasanya kejadian-kejadian seperti ini justru terjadi karena Islam tidak diterapkan, even di pesantren. Karena itulah kalau kita lihat pesantren-pesantren sekarang, mohon maaf nih, berarti mereka belum bisa untuk menerapkan Islam secara kafah. Dan tidak hanya secara kafahnya untuk pesantren aja, tapi dalam level yang lebih tinggi lagi. Kita lihat ya, teman-teman sekalian. Kenapa di Cina itu orang-orang nggak mau korupsi? Atau kemudian di Jepang tuh kenapa orang-orang nggak mau korupsi? Karena mereka lihat itu hukumannya ya ngeri gitu maksudnya. Di Cina kalau ada orang korupsi ditembak mati, langsung dikasih peti mati. Udah nggak usah ditanya lagi. Kemarin di Korea kita lihat, ada orang yang di Korea atau di Vietnam saya lupa ya, ada orang yang kemudian punya duit crazy rich-nya itu kemudian ditangkap lalu kemudian dihukum mati. Itu pun yang terjadi di Jepang. Orang-orang ketika mereka berbuat salah itu mereka lihat seperti apa yang terjadi pada mereka, dan itu benar-benar membuat mereka kapok. Sedangkan di Indonesia itu belum ada sebuah hukum yang benar-benar tegas terhadap orang-orang kayak gini. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang Islam, justru Islam kalau diterapkan itu bisa benar-benar mempreventif atau mencegah orang-orang untuk berlaku kayak gini. Itu dari awal. Dari awalnya dididik dengan cara laki-laki, tidak diperbolehkan kampanye-kampanye yang bersifat LGBT. Lah sekarang coba teman-teman lihat, orang zaman sekarang tuh ya nggak dukung LGBT itu udah kayak orang salah. Orang sekarang nggak dukung LGBT itu udah kayak orang yang dikatakan tidak punya peradaban, dikatakan bukan manusia, dikatakan orang-orang yang bigot, orang-orang yang fundamentalis, ekstremis dan segala macam. Dan akhirnya diberikan ruang untuk promosi kelakuan-kelakuan kayak gini. Dan kita sudah tahu kelakuan-kelakuan kayak gini. Kalau contoh ya misalnya, misal kalau Felix itu adalah homo misalnya, lalu kemudian saya mau berhubungan dengan laki-laki juga, ya saya akan cari orang yang paling mudah untuk berhubungan, gitu maksudnya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak minor kan, gitu kan ya. Ini problematikanya yang harus kita lihat gitu maksudnya. Karena kalau ada orang-orang yang dia sudah melenceng atau menyimpang, jadi untuk urusan seksual jadi udah menyimpang, apalagi cuma kemudian anak-anak. Nah, maka ini adalah satu paket. Sedangkan Islam itu mengurus dari awal. Laki-laki berperilaku seperti laki-laki, perempuan berperilaku seperti perempuan. Udah agak gede lagi, dia diatur bagaimana caranya masyarakat mengatur mereka. Udah agak gede lagi, mereka terikat dengan hukum, maka mereka harus tahu bahwa mereka harus sesuai dengan hukum Islam misalnya. Dan mereka melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu. Artinya balik lagi lah teman-teman sekalian, ini memang sebuah tragedi sih, dan yang lebih menjijikkan ini tragedinya di pesantren atau di yayasan Islami, seolah-olah Islami, dan pelakunya juga seolah-olah dikenal sebagai dalam tanda kutip ustadz. Nah, ini yang menjadikan sebuah pukulan terhadap kita dan introspeksi juga terhadap kita. Saya juga pribadi, saya tidak berniat membela dan tidak mau, bahkan tidak bisa membela. Dan apa yang kita lakukan ya sudah introspeksi aja. Berarti selama ini ya kita belum cukup untuk benar-benar menyebarkan Islam kepada orang-orang sehingga orang-orang tuh memahami Islam secara sempurna, secara komprehensif, sehingga ya ketika Islam itu diterapkan secara komprehensif, perkara-perkara begini ya benar-benar bisa dihindari. Itu aja sih. Akhirnya ya saya balik lagi pada introspeksi diri saya secara pribadi. Dan apa yang kemudian saya lakukan sekarang, ya saya tetap menyekolahkan anak-anak saya di pesantren. Bukan berarti kejadian-kejadian yang terjadi di pesantren seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi lantas menjadikan kita tidak perlu pendidikan di pesantren. Tapi tergantung kita memilih pesantren yang terbaik seperti apa untuk anak-anak kita. Meskipun pasti kita tahu usaha-usaha kita pun yang terbaik mesti akan ada ujian-ujiannya, tapi toh tetap harus kita pastikan. Maka yang saya pastikan untuk anak-anak saya pilihkan pesantren-pesantren yang saya kenal siapa yang menjadi mudir atau menjadi penanggung jawab daripada pesantren itu. Kita tahu seperti apa karakternya, kita tahu seperti apa perjuangannya, kita tahu seperti apa visinya. Dan setelah itu kita juga berkenalan dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan anak-anak kita, guru-gurunya, penanggung jawab kamarnya, lalu kemudian seperti apa kejadian-kejadiannya, kita bisa berkonsultasi dan seterusnya. Nah, disinilah mungkin yang kita bisa lakukan ketika
negara mungkin belum ikut campur. Negara mungkin tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, lebih serius daripada misalnya IKN, atau lebih serius daripada misalnya ekstremisme atau fundamentalisme agama dan seterusnya. Ya udahlah, we are on our own. Jadi kita itu berdiri sendiri dan harus kerjain sendiri, dan kita bisa kerjain secara apa? Secara komunitas dan secara individual. Jadi itu aja teman-teman sekalian yang menjadi unek-unek saya. Ini tetap harus saya sampaikan bahwasanya jangan sampai kita tuh menjadi takut nyekolahin anak-anak kita ke tempat yang memang seharusnya kita sekolahin.